saudaraku yang terkasih, kita sudah melewati 1 tahun kalender gerejawi dan memasuki tahun gerejawi yang baru. Tentu begitu banyak suka duka dan pergumulan kita selama 1 tahun penuh, terutama di tengah pandemi COVID-19 yang sangat mengkhawatirkan. Di dalam seluruh pergumulan itu, kita merasakan pimpinan dan pemeliharaan Tuhan yang melebihi seluruh masalah yang kita hadapi. Untuk semua itu, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Memasuki tahun gerejawi yang baru ini, Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya. Marilah memberi waktu kita yang terbaik untuk bersekutu melalui firman ini. Kita awali dengan berdoa. Bapa kami yang bertahta di surga, kami mengucap syukur atas seluruh kasih-Mu dalam hidup kami. Di minggu Advent yang pertama ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menguasai hidup kami. Roh Kuduslah yang memimpin hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, di awal tahun kalender gerejawi ini, kita merayakan 4 kali Minggu Advent. Minggu Advent artinya minggu menantikan kedatangan Yesus Kristus. Bagaimanakah cara dan sikap kita dalam menanti kedatangan Yesus itu? Di dalam suasana hati yang bagaimanakah kita seharusnya menyambut Minggu Advent itu, sehingga benar-benar mempunyai makna buat kita? Berikut ini adalah syarat utama yang harus kita penuhi. Kita harus menyadari betapa berdosanya kita, dan alangkah mengerikan jika murka Allah menimpa kita akibat dosa-dosa pelanggaran itu. Betapa buruknya akibat dosa yang membawa kita kepada kebinasaan, sehingga masa depan kita begitu suram. Hari demi hari kita semakin dihimpit oleh dosa itu. Kita berteriak penuh kesakitan dan penuh penyesalan. Di dalam rasa penyesalan akan dosa-dosa itulah, kita sangat membutuhkan kehadiran pertolongan sesegera mungkin. Yang melegakan hati kita adalah bahwa penolong itu sudah pasti datang, akan datang dan sedang datang. Pada titik itulah Advent menjadi begitu bermakna. Kita membutuhkan pertolongan segera. Juru selamat segera datang. Oleh karena itu, kita tidak sabar lagi, ingin berlari menyongsong dan segera ingin menggapainya. Begitulah seharusnya gambaran tentang situasi, suasana hati dan sikap kita di masa-masa Advent. Selanjutnya, marilah mendengarkan khotbah epistel menyambut Minggu Advent pertama yang tertulis di Injil Lukas pasal 12 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-40 dengan topik nubuat tentang kedatangan Raja Kemuliaan. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Judul perikop, kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya, yang pulang dari perkawinan. Supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, nats ini mengingatkan kita supaya waspada dan berjaga-jaga menanti kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Lebih jelasnya sebagai berikut. Yang pertama, di ayat 40, Yesus mengatakan bahwa Dia akan datang pada saat yang tidak kita sangka sama sekali, tidak bisa kita prediksi. Satu-satunya sikap kita yang tepat adalah senantiasa siap sedia, siaga kapanpun Yesus datang.
Di dalam penantian itu, Yesus mengumpamakan kita sebagai hamba yang menantikan tuannya. Ketika Tuhan itu datang dan mengetuk pintu, maka hamba harus segera membukakan pintu baginya. Yang kedua, sikap hamba yang berjaga-jaga itu digambarkan dengan pinggang yang tetap berikat dan pelita yang tetap menyala. Dengan pinggang yang tetap berikat, maksudnya adalah bekerja dengan sigap. Jubah yang besar dan berjuntai diikat dengan ketat, supaya jangan mengganggu pergerakan atau aktivitas dalam bekerja. Demikian juga dengan pelita yang tetap menyala, menggambarkan sikap waspada, memastikan bahwa segala sesuatu dapat terlihat terang benderang, tidak diselimuti oleh kegelapan. Dengan kata lain, hamba yang siap sedia harus dipahami dalam arti hamba yang bekerja melakukan apa yang diinginkan tuannya, sekaligus hamba yang menunggu kedatangan tuannya. Dan yang ketiga, kedatangan tuannya adalah saat yang paling menentukan bagi hamba. Di ayat yang ke-37, Yesus berkata bahwa hamba yang berjaga-jaga ketika tuannya datang akan memperoleh kebahagiaan, karena tuannya akan melayani mereka di dalam perjamuan makan. Sedangkan hamba yang lalai dan yang tidak berjaga-jaga akan dihukum dan diusir dari pesta perjamuan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bagaimanakah sikap kita dalam menanti kedatangan Yesus Kristus? Khotbah epistel ini mengingatkan kita hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, marilah menyadari bahwa kita adalah orang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Pengakuan dan kesadaran itu menjadi syarat utama supaya kita merasa butuh akan kehadiran juru selamat. Dengan kesadaran dan pengakuan itu, maka kita akan menanti kedatangannya dengan penuh harap. Jika berjaga-jaga dalam penantian ini harus konsisten kita lakukan sepanjang waktu. Hal ini perlu ditekankan sebagai koreksi bagi manusia pada umumnya yang hanya membutuhkan dan menantikan kehadiran Tuhan ketika krisis melanda hidupnya. Ketika manusia diterpa badai kehidupan, ketika ketakutan mengancam, dan ketika manusia menyadari bahwa dia tidak lagi berdaya tanpa pertolongan Tuhan, pada saat itulah manusia berdoa begitu serius memohon kehadiran Tuhan. Tetapi ketika hidup kita sudah kembali normal dan aman, Tuhan segera kita geser ke latar belakang. Sesungguhnya Tuhan sering kita anggap sebagai satpam dan petugas pemadam kebakaran. Marilah menyadari bahwa Tuhanlah yang memberi kita nafas kehidupan. Nafas itulah yang membentuk kita dari tanah yang mati menjadi manusia yang hidup. Setiap saat kita membutuhkan Tuhan. Kita sangat membutuhkan kehadirannya untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan akibat dosa. Yang kedua, ketahuilah bahwa yang terpenting adalah relasi kita dengan Tuhan. Melayani Tuhan melalui tugas-tugas pelayanan kita haruslah di dalam kerangka berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan. Oleh karena itu, kepada para hamba Tuhan, pegiat dan aktivis gereja, serta orang-orang yang tekun di dalam tugas-tugas pelayanan, pastikanlah supaya semua pekerjaan itu adalah bentuk ekspresi cinta kita kepada Tuhan dalam konteks relasi kita dengan Allah. Bekerjalah dengan tekun dan waspada sambil berjaga-jaga menanti kehadiran Tuhan. Kita ingat baik-baik, hanya menanti kedatangan Tuhan, bukan menanti oleh-oleh dan pujian Tuhan. Dan yang ketiga, persiapkan diri mendapatkan kejutan dari Tuhan. Bagi kita yang senantiasa waspada dan berjaga-jaga, Tuhan datang membawa kejutan yang akan membahagiakan. Ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan kita untuk makan dalam perjamuan. Dia akan melayani kita. Kedatangan Yesus akan melakukan pembalikan yang radikal. Yang melayani kini menjadi yang dilayani. Sang Tuhan justru menjadi hamba bagi para hambanya. Kedatangannya akan menjungkirbalikkan struktur sosial. Tata krama yang lama menjadi tidak bermakna lagi. Hamba dan Sang Tuhan menjadi sahabat satu dengan yang lain. Harkat hidup kita dipulihkan. Bahkan untuk membasuh kaki kita pun, Sang Tuhan dengan tulus hati melakukannya. Ketika itulah Yesus berkata, "Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat.
Yohanes pasal 15 ayat yang ke-15. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita menunggu kedatangan Tuhan dengan setia, berjaga-jaga dan waspada. Pastikan bahwa ketika Dia datang, kita siap sedia membukakan pintu, supaya kita bertemu dengan Dia dan Dia menemukan kita. Mencari dan bertemu dengan Tuhan adalah soal hidup atau mati. To be or not to be. Selamat menjalani minggu Advent yang pertama. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.